kami sampaikan shalom dan salam sejahtera bagi sidang firman Tuhan yang mengikuti rangkaian ibadah dari handphone dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati. Baik saudara, kita melanjutkan pada PA ini. Kami masih dirangkaikan dengan kepenuhan Roh Kudus. Saya rindu sekali supaya sidang jemaat itu penuh dengan Roh Kudus yang merupakan di dalam tabernakel, ya, gambar tabernakel yang bisa diwujudkan. Roh Kudus itu di dalam rumah Allah digambarkan dengan pelita emas atau kaki dian emas yang terbuat dari 1 talenta emas murni. Tuhan memerintahkan demikian kepada Musa, yang kemudian akan dibuat oleh Besaleel, dibantu oleh Aholiab, untuk membuat pelita emas yang dari 1 talenta emas ini. Saudara, ini menuju kepada Roh Kudus yang satu itu menggunakan firman Allah untuk menciptakan gereja Tuhan atau tubuh Kristus. Firman Tuhan yang dilambangkan dengan 66 komponen yang ada pada pelita emas. Itulah firman Allah seutuhnya. Sudah di Roh Kudus tidak menggunakan yang lain, tapi Roh Kudus menggunakan firman Tuhan. Nah, saudaraku, jadi kalau pelita emas, salah satu arti rohaninya adalah menggambarkan Allah Roh Kudus itu, dan emas itu menunjuk kepada kekayaan. Maka kekayaan gereja Tuhan itu seperti ruang kudus ini. Ada 3 alat di sana: pelita emas, meja roti sajian yang terbuat dari kayu penaga tetapi dilapis dengan emas murni. Kemudian yang terakhir adalah mezbah dupa emas yang juga terbuat dari kayu penaga tapi dilapis segala bidangnya dengan emas murni. Saudara, kalau pelita emas ini menggambarkan Allah Roh Kudus, meja dengan 12 roti tersaji di atasnya menggambarkan Allah Anak, ya, melalui firman-Nya, Allah Roh Kudus melalui karunia-karunia-Nya. Maka mezbah dupa menggambarkan Allah Bapa. Jadi kekayaan gereja Tuhan adalah Allah pribadi, Allah Tritunggal. Itulah kekayaan gereja Tuhan, yaitu Allah pribadi. Sebab di dalam 12 suku ada satu suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Suku itu bernama Lewi. Lewi atau Lewi, Lewi itu adalah satu suku yang diambil oleh Tuhan untuk khusus melayani Allah. Memang mungkin tidak semua melayani Allah dalam status sebagai hamba Tuhan, full timer, tetapi yang penting arti nama Lewi itu adalah melekat. Yang penting kita melekat pada Tuhan, ya, kita melekat bagaikan carang yang melekat pada pokok. Artinya aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tuhanlah kehidupan, bukan penghidupannya. Lain kehidupan dengan penghidupan. Penghidupan itu soal makan, minum, pakai. Tapi kehidupan itu bicara roh, ya, dan itu jauh lebih penting daripada penghidupan. Jadi walaupun saudara bukan Lewi dalam arti kata hamba Tuhan yang full time, tapi yang penting kita melekat kepada Tuhan, ya, saudara. Maka Lewi 12 suku yang kita membaca Alkitab sekarang sudah kitab Yosua pasal berapa itu, 16, 17, 18 misalnya. Di sana waktu pembagian warisan, Lewi tidak datang karena warisan Lewi adalah Allah pribadi. Akulah milik pusaka Lewi. Jadi kekayaan Lewi adalah Allah pribadi. Walaupun saudara tidak sama seperti kami sebagai hamba Tuhan yang
full timer, tapi yang penting penyerahan kita sepenuh kepada Tuhan. Penyerahan yang sepenuh artinya taat dengar-dengaran kepada firman Allah, sehingga kekayaan kita adalah Allah pribadi. Ya, boleh saja seorang memiliki segala jasmani, tapi kekayaan yang kekal, kekayaan yang tidak terindikasi oleh pencuri, tidak bisa bergarap adalah Allah pribadi. Allah di dalam karunia-karunia-Nya, salah satunya adalah kebenaran Roh Kudus, karunia berbahasa roh. Itu kekayaan dari surga, itu kekayaan dari Allah Roh Kudus. Itu harus kita jaga seperti seorang menjaga kekayaan itu. Ya, jangan kemudian memakai perhiasan, kemudian seenaknya berjalan, maka nanti akan dirampok. Jadi kalau Tuhan percayakan itu karunia berbahasa roh, maka langkah-langkah hidup kita juga harus semakin berhati-hati. Jangan sudah diselamatkan, sudah penuh Roh Kudus, atas seenaknya saja mengunjungi spiritual, sudah duduk di situ mau bersaksi, ya nanti ditawari mencatur, tidak ada daya. Ya, memang tidak mencatur, tapi dia lihat, nanti dia bilang, sebenarnya bukan begitu jalannya, sudah sama itu. Ya, sudah ke situ hatinya. Harusnya begini, tapi memang dalam hati, tidak langsung. Ya, itu sudah begitu. Jadi kalau kita sudah diberikan kekayaan ilahi, maka kita juga harus melangkah dengan hati-hati. Jadi jangan sampai sembarang yang membuat kekayaan itu satu waktu ditarik kembali, dianggap seperti tidak bisa dipercaya. Ada satu talenta diberikan oleh Tuhan. Berita emas ini terbuat dari satu talenta. Bukan dikembangkan, tapi ditanam di dalam tanah. Itu pemberian ilahi, itu pemberian yang kudus, yang suci. Jangan kita campur baur dengan perkara-perkara duniawi. Pengurapan Roh Kudus tidak boleh rusak hanya karena kita ada kesulitan dalam keuangan, atau hamba Tuhan dia sulit dalam keuangan, kemudian dia ini hamba Tuhan ya berutang kepada jemaat, kemudian tidak dibayar. Tidak boleh. Itu pengurapannya bisa rusak. Ya. Jadi tidak boleh sembarangan. Saya hamba Tuhan, maka seenaknya bertindak tidak boleh. Ya, begitu saudara. Karena itu suatu kepercayaan dicampur dengan perkara-perkara duniawi. Tiap hari khawatir, hamba tentu khawatir dengan 1000 macam masalah. Tidak boleh. Ya. Dunia itu khawatir, najis, jahat, iri hati, benci, dendam, menipu, dusta, itu duniawi. Jadi kalau itu masuk ke dalam hidup kita, tetap menjadi karakter kita. Talenta itu seperti terpendam di dalam tanah. Sampai kapanpun talenta itu tidak akan bisa berkembang. Satu waktu akan ditarik kembali oleh yang mempunyai talenta itu. Jadi kita hanya dipercaya saja. Jadi kalau kita sudah dipenuhkan Roh Kudus, apalagi sampai berbahasa roh, maka kita juga pertama-tama menjaga hati. Jaga hati lebih dari segala perkara. Ya, mungkin ada kesal, ada jengkel, ada kecewa dan sebagainya karena sikap seorang. Ya mungkin bisa saja begitu. Tapi kita ingat, Roh Kudus itu sudah Tuhan percayakan diam di dalam kita. Kita harus lebih menjaga, jangan sampai Roh Kudus itu meninggalkan kita. Kalau Roh Kudus meninggalkan kita, berarti gereja Tuhan tidak memiliki pengurapan. Kalau gereja Tuhan tidak ada pengurapan Roh Kudus lagi, gereja itu sama dengan lembaga-lembaga di dunia ini. Sama dengan lembaga politik, sama dengan lembaga duniawi, ILO, WHO, sama itu sama. Tidak ada identitas yang merupakan ciri khas. Ya, nah saudara, jadi untuk itu kita jaga. Dan nanti kalau kita masuk pada Ester pasal yang ke-6, minggu lalu saya sudah sampaikan ke pasal 7, maka
di sini kita bisa tahu bahwa Mordekai itu dibenci oleh Haman. Mordekai dibenci oleh Haman. Esther juga dibenci oleh Haman. Umat Yahudi pun dibenci oleh Haman. Haman menggambarkan iblis. Jadi iblis itu benci Roh Kudus. Iblis dengan duniawi membenci Roh Kudus. Juga dunia membenci gereja Tuhan yang benar. Karena dunia yang dipengaruhi oleh iblis membenci Yesus. Jadi kalau kita nanti baca betapa ya, saya hanya mengambil beberapa nats ya. Saya rindu kalau sampai minggu ke minggu masih tetap kebaktian kepada Roh Kudus ya. Saya ingin sekali, sebab ini adalah dua sayap. Kita sudah mendengar banyak firman Allah dalam pengajaran, dalam pembukaannya. Mungkin saudara juga ada yang mendengar langsung, ada yang membuka lewat website atau apa saja tentang pengajaran mempelai. Tapi Roh Kudus itu tidak boleh kita abaikan. Ya, Roh Kudus digambarkan pelita emas, meja roti menggambarkan firman pengajaran, itu sejajar. Meja roti sajian dengan pelita emas bagikan kaki dari mezbah dupa emas. Artinya firman harus dengan Roh Kudus, penuh dengan firman harus penuh juga dengan Roh Kudus. Bab itu dua sayap burung nasar yang bisa membawa roh kita menyembah Allah Bapa di surga. Jadi Roh Kudus tidak boleh diabaikan. Jadi saya rindu sekali dari minggu ke minggu, maka kita adakan kembali kepada Roh Kudus. Baik yang belum atau yang sudah penuh harus kembali dipenuhkan kembali, supaya roh itu terus berkobar-kobar. Karena dunia itu membenci kita. Dunia itu membenci gereja Tuhan. Dunia membenci Yesus. Dunia membenci Roh Kudus. Jadi kalau dunia membenci Yesus, konsekuensinya kita juga akan dibenci. Nah, siapa mampu melawan kebencian dunia? Tidak ada yang mampu. Karena itu Tuhan mengutus Roh Kudusnya untuk menolong kita, untuk menghibur kita. Baik, kita baca dulu saudara kitab Esther pasal 6 ya. Atau yang saya hanya mengambil satu nats dulu, pasal 5 saja, sebab kita mau cepat. Pasal 5 ayat 14. Nanti kita akan baca sedikit beralih ke pasal 7 ya. Pasal 5 dulu untuk membuktikan bahwa Haman membenci Mordekai ya. Baik, saudara Andre ya, baca Esther 5 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta ya, atau 23 meter ya, dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. ya, digantung pada tiang itu ya. Mari terus. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman. Lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Ya, jadi Haman gambaran iblis membenci Roh Kudus. Pasal 7 ayat 4. Pasal 7 ayat 4. Pasal 7 ayat 4. 7 ayat 4. Ya. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Ya. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Ya, jadi itu membuktikan bahwa Haman membenci Esther, Haman membenci Mordekai, Haman membenci umat Yahudi. Sekali lagi, iblis benci Roh Kudus. Iblis membenci dunia.
membenci Yesus, iblis juga membenci kita. Mari kita baca Injil Yohanes pasal, kita baca dulu beberapa ayat. Injil Yohanes pasal 14 ayat 17. Injil Yohanes 14 ayat 17, beginilah firman Tuhan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ya, dunia tidak mengenal Roh Kudus. Karena saya katakan ayat 17, roh kebenaran. Tolong ayat 16. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Itulah Roh Kudus, disebut roh kebenaran. Firman Allah juga disebut kebenaran. Jadi roh dan firman Allah tidak bertentangan, dia paralel. Itulah dua sayap burnasar yang besar. Dunia tidak mengenal, dunia tidak melihat Roh Kudus. Mengapa? Karena dunia tidak benar. Jadi kalau kita gereja untuk hamba Tuhan tidak benar, mempertahankan yang tidak benar, berarti hamba Tuhan itu juga bagian dari dunia. Dia akan membenci Roh Kudus nanti. Jadi kita harus belajar, ya, Roh Kudus dibenci oleh dunia. Pasal yang ke-15, Injil Yohanes pasal 15 ayat 18. Beginilah firman Tuhan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Lebih dulu membenci Tuhan Yesus. Mari terus. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Ya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ya, kita kan masih di dunia, jadi tidak apa-apa berbuat. Ya, kita masih di dunia, tapi Yesus sudah pilih kita. Karena itu dunia membenci kita. Haman membenci Mordekai, Haman membenci Esther, Haman membenci umat Yahudi. Iblis juga demikian. Ya, karena itu seperti Haman, Mordekai menyertai Esther, demikianlah Roh Kudus akan menyertai kita sampai kesudahan alam ini. Aku akan menyertai. Sini dikatakan roh kebenaran atau seorang penolong. Kembali ya, agak mundur lagi ayat pasal 15 tadi ya. Pasal 15 ayat 26. Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Ya, silakan. Beginilah firman Tuhan, Injil Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, Ya. yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Di waktu kebencian itu terarah kepada kita, Roh Kudus akan mengingatkan kita, sehingga akan firman Allah yang sudah kita dengar. Tadi di dalam ayat 17, tetapi kamu mengenal dia. Coba tolong ayat 17 bagian akhir. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Roh Kudus akan menyertai kita dan dia akan diam, bertabernakal di dalam kita. Kemanapun kita pergi, Roh Kudus akan menyertai kita. Dialah dikatakan roh kebenaran. Dia juga adalah penolong. Roh Kudus juga disebut penghibur. Karena dunia itu seringkali mengecewakan kita. Ya, karena itu Roh Kudus akan menghibur kita, sehingga kita tidak larut di dalam kesedihan, tidak larut di dalam masalah. Sebab kalau terus kita larut dalam masalah, kita tidak bisa menyembah Tuhan. Roh Kudus menghibur kita.
sehingga kita tetap berglori di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kemudian pada kitab Zakaria pasal 12, agak sedikit panjang ayat ini dibaca, mungkin bisa agak lebih cepat. Ayat 10, kitab Zakaria pasal 12 ayat 10. Ya, beginilah firman Tuhan, Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Ya. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Ya, jadi ini nubuatan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan sehingga keluarga Daud, bangsa Israel, akan meratap, akan memandang kepada Yesus yang mereka tikam 2000 tahun yang lalu itu adalah Mesias yang sesungguhnya. Kepenuhan Roh Kudus ini akan membuat mereka insaf, benar-benar mereka insaf, benar-benar mereka menyesal, benar-benar kemudian mereka kembali untuk mengakui bahwa Yesus itu Mesias yang sebenarnya sudah datang, untuk mengadakan penolakan kepada Mesias yang akan datang nanti kemudian hari, dan juga disertai dengan tanda-tanda ajaib, tapi untuk menyesatkan. Itulah antikris. Nah, kemudian ayat 12, negeri itu akan meratap, setiap kaum keluarga tersendiri. Setiap kaum keluarga tersendiri. Terus kaum keluarga keturunan Daud tersendiri. Dan istri mereka tersendiri. Terus kaum keluarga keturunan Natan tersendiri. Dan istri mereka tersendiri. Daud adalah keturunan raja, keturunan bangsawan. Natan ada dua. Natan anaknya Daud itu tidak menurunkan raja, orang biasa. Yang kedua, Natan seorang nabi. Jadi keturunan bangsawan, keturunan nabi. Terus ayat 13, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri, dan istri mereka tersendiri, mereka yang melayani Tuhan. Terus kaum keluarga Simei tersendiri, dan istri mereka tersendiri. Ayat 14, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Ya, jadi kepenuhan Roh Kudus itu Tuhan rindukan masing-masing keluarga. Dari keluarga bangsawan, imam-imam, hamba-hamba Tuhan, sampai orang-orang biasa, jemaat biasa. Tuhan curahkan, Tuhan tuangkan Roh Kudus itu, agar kita bisa menghargai korban Kristus itu dengan hati yang hancur, hati yang remuk, bahwa Yesus sudah mati untuk kita. Jadi dalam segala keadaan, susah maupun senang, kita tidak akan menyangkal Tuhan Yesus yang sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Kita akan selalu menyembah dalam kehancuran hati, dengan hancur hati, dengan penuh ucapan syukur. Itu Tuhan inginkan. Dan ini nanti merupakan pencurahan Roh Kudus kalau dalam kegenapan selanjutnya. Ini pencurahan Roh Kudus nanti kepada bangsa Israel. Ya, jadi bukan lagi kepada bangsa kafir nanti, tapi kepada bangsa Israel untuk membalikan hati mereka kembali kepada Allah Bapa di surga. Sampai hari ini bangsa Israel masih mencari siapa Mesias asli itu. Ya, kemudian pasal 13 ayat 1. Zakaria 13 ayat 1. Ya. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud, dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Ya, coba sebentar. Kasih pawatan kamu terjemahan lama. Zakaria pasal 13. Ya, saudara, ini yang selanjutnya. Jadi kepenuhan Roh Kudus yang pertama sampai kepada masing-masing keluarga untuk bisa menyembah kurbannya Kristus, mengakui Yesus itu adalah Juru Selamat kita. Yang kedua,
kepenuhan Roh Kudus ini adalah untuk membasuh dosa dan kecemaran. Ya. Kemudian nanti saya akan tunjukkan. Coba tolong dapat ayat 1 terjemahan lama. Bahasa Inggris mungkin bisa disiapkan. Zakaria 13 ayat yang pertama. Ya. Maka pada hari itu juga suatu pancaran air akan terbuka bagi isi istana Daud. Ya, pancaran air. Roh Kudus dikatakan air kehidupan yang mengalir. Ya, sampai kepada kalangan-kalangan istana. Jangan dipikir Roh Kudus hanya untuk orang-orang miskin aja. Kemudian pembesar-pembesar, bos-bos, direktur-direktur, manajer-manajer, ya, pengusaha-pengusaha, orang-orang kaya tidak perlu. Oh, enggak. Habis nanti itu kekayaan itu kalau tanpa Roh Kudus. Semua harus penuh dengan Roh Kudus. Amin. Dari orang kaya sampai orang biasa, dari raja, orang-orang high class sampai orang-orang upper class, orang-orang rendah. Ya, sebab kekayaan tidak bisa membasuh dosa dan kecemaran kita. Kita tidak akan sehingga, oh saya orang kaya, saya orang intelektual tinggi, saya orang hebat, sehingga sembahyangnya itu seperti sembahyang yang menodong Tuhan. Mana Tuhan? Janjimu itu. Ya, tidak ada rendah hati sedikit pun. Aku sudah banyak berkorban. Ya, tidak ada itu. Kemudian kalau firman itu tajam, orang kaya mengatakan, hentikan itu. Itu menyinggung perasaanku. Aku yang donatur di sini. Nanti tidak ada itu sikap-sikap semacam itu, tidak ada itu. Amin. Jadi orang kaya itu kalau penuh dengan Roh Kudus itu, dia akan sangat menghargai korbannya Kristus yang sudah mengangkat dia. Karena kekayaan itu tidak bisa meluputkan dia dari ancaman hukuman kekal di neraka sana. Dia akan menjadi orang yang sangat rendah hati. Sembahyang pun hancur hati. Bukan sombong lagi. Kalau sampai nanti yang bilang kaya itu orang lain, bukan dia. Kita orang salah mengatakan, jangan engkau memuji dirimu sendiri, biar orang lain yang tidak kenal engkau. Itu firman Allah benar itu. Kau usah bilang aku orang kaya, tidak usah. Aku nih bos, aku nih direktur, aku manajer, GM, general, tidak usah. Orang kalau benar Roh Kudus tidak ada gitu lagi. Dia akan memiliki hati yang remuk. Dia akan sangat peka terhadap kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan. Biar nanti orang lain yang bilang itu. Itu membuat kedudukan itu akan makin ditingkatkan oleh Tuhan. Demikian juga orang yang rendah, orang yang tidak berpendidikan tinggi mungkin. Ya seperti saya, bukan pendidikan tinggi. Saya mengakui itu. Tapi saya percaya kalau Roh Kudus ini dia akan sumber segala hikmat. Mengatasi segala hikmat dunia manusia ini. Agar dia akan membuat kita berhasil. Tidak usah minder dan jangan sombong, biasa-biasa saja. Yang penting kita belajar bersyukur kalau Roh Kudus itu berkenan diam di dalam hati. Ya, untuk membasuh dosa dan kecemaran. Baik, ayat 1 mungkin bahasa Inggris. Ya, oke. In that day there shall be a fountain open to the house of David and to the inhabitants of Jerusalem for sin and for uncleanness. Dosa dan ketidaksucian. Ayat 2, tolong bahasa Indonesia teruskan lagi. Zakaria 13 ayat 2. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Ya, itu nomor 2. Kepenuhan Roh Kudus. 1, untuk selalu kita ingat korban Kristus. Yang kedua, dia akan menghapuskan segala dosa dan kecemaran. Karena dunia ini cemar. Kalaupun kita nanti kerja dunia, Roh Kudus akan menjaga kita sehingga kita tidak tercemar dengan dunia ini. Kalau saya bilang Tuhan cepat datang, aku gak tahan lagi, tidak. Gak tahan tapi begini makanya. Gak tahan lagi.
Palingkan muka tapi telinganya yang terus memantau. Tidak tahan atau mana tahan, tidak tahu mana itu. Dan urusan biasa-biasa saja. Ya. Roh Kudus akan melindungi hati kita sehingga kita tidak dicemarkan. Yang ketiga, Roh Kudus akan menyingkirkan berhala-berhala. Roh-roh berhala yang pernah kita sebut, yang pernah kita serukan itu, mulai dari Nabolon, Tete Manis, Lolangi, dan seterusnya, itu akan dihapuskan dari hati kita, bahkan dari ingatan kita. Amin. Sehingga yang ada itu adalah Yesus, aku menyembahmu. Mana itu aja. Ada ini, kita masih di dunia, ada setiap tidak ada. Roh Kudus begitu kuat untuk membuat kita tidak tertarik lagi. Kalau Tuhan itu jijik kepada berhala, jijik sekali, kita pun harus jijik kepada berhala. Jijik sekali kita ini. Kenapa? Kenapa kita tidak senang dengan debu? Karena kita sudah mandi, betul ya? Sudah bersih. Kalau belum memandikan, ya sudah, ya semua dipegangi. Ya. Tapi kalau sudah mandi, gak mau, biarpun debu sedikit. Tuhan sudah bersihkan kita, amin. Kita pun jijik lihat semacam itu. Bukan kita jijik lihat orangnya, kita jijik melihat permainan roh hasil pendidikan yang bermain di belakang acara-acara ritual ini. Aku akan menghapuskan itu, sehingga nama itu tidak terdengar lagi dari dalam hati maupun dari pikiran. Hanya nama Yesus. Itu kekuatan kepenuhan Roh Kudus. Kita akan sangat menghargai firman Allah dan perjamuan kudus. Itu sudah menghadapi kepenuhan Roh Kudus, maka kita tidak boleh bersikap apatis. Apa apatis itu? Masa bodoh. Ya kalau aku penuh-penuh, kalau enggak ada begitu. Waktu berjalan terus. Zaman kemurahan tinggal sedikit lagi. Akan tiba zaman Antikris. Sebelum zaman Antikris akan tiba lebih dulu penyingkiran besar. Hanya 2 sayap burung nasar yang bisa mengangkat gereja Tuhan pergi ke tempat penyingkiran. Di sana Tuhan memelihara kita. Ayat yang terakhir, Wahyu pasal 12 ayat 14. Sobat. Wahyu 12 ayat 14. Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung hasil yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Bible mengatakan 2 sayap burung nasar besar. Itulah kuasa firman dan Roh Kudus. Mengapa? Apakah itu benar firman Roh Kudus? Ya. Karena yang bisa lebih cepat dari speednya ular naga merah adalah kuasa ilahi. Lain itu tertinggal semua. Dan waktu 2 sayap burung nasar akan membawa kita, maka ingat dan pastikan tidak ada satu pun yang mengikat kita di dunia ini. Kita boleh punya suatu, tapi jangan hati kita ada di sana. Hati kita harus tetap sama Tuhan. Jangan seperti istrinya Lot, pergi keluar, begitu makin jauh, rupanya ikatan semakin mengencang, dan begitu dia harus dia lihat, tidak bisa tidak, dia harus menoleh ke belakang, karena memang hatinya di sana, dan dia menjadi tiang garam, hampir selamat, sayang sekali. Dan tidak usah takut, Alkitab harus meninggalkan segala-galanya. Mungkin itu tabungan, mungkin kekayaan, investasi, dan tidak usah takut, karena Bible mengatakan di tempat yang 2 sayap burung nasar akan bawa, di tempat itu Allah memelihara. Luar biasa Tuhan, ya. Nah, saudara, kita akan angkat satu pujian tentang Roh Kudus.
Ya, mungkin saudara pakai jas karena pelayan-pelayan boleh saudara tanggalkan dulu. Dan saya ingatkan sekali lagi, kita akan bernyanyi karena hari Minggu kemarin kalau saya komando, tolong dijalankan sedikit bersama berjalan terus. Ya, hanya dengan alat keyboard lebih dulu. Haleluya. Nanti kalau saya katakan berlutut, kita berlutut semuanya, kecuali singer yang terus bernyanyi. Ya. Jadi setelah itu kita akan berlutut di tempat kita masing-masing. Dan waktu saya katakan berlutut, saudara tidak boleh ikut bernyanyi lagi. Saudara hanya mengatakan haleluya, haleluya. Karena itulah bahasa untuk membuat roh cepat merubah menjadi bahasa roh. Ya, jangan takut dan gentar. Tidak usah ragu, Tuhan mungkin aku tidak diterima, tidak diperlukan, tidak apa-apa, diperlukan, jangan begitu. Waktu berjalan terus, zaman kekurangan tidak tinggal sedikit lagi. Haleluya, kita bisa rindukan Roh Kudus, agar Roh Kudus akan tetap menghibur kita. Ya, nanti kita akan bernyanyi beberapa kali. Dan waktu saya katakan berlutut semuanya, jika saudara memungkinkan fisik saudara berlutut, saudara boleh berlutut tempat masing-masing. Dan kemudian robah dengan kata-kata haleluya, haleluya. Hanya singer saja yang bernyanyi dengan saya. Lain dari itu semua haleluya. Sampai nanti Roh Kudus robah menjadi bahasa-bahasa lain. Tanggalkan semua beban, jangan takut dan gentar. Kecilkan volume sedikit, jangan sampai berbingung. Haleluya, kita akan berdoa lebih dulu. Bapa dalam surga, demi nama Tuhan Yesus Kristus, membaptis kami dengan Roh Kudus. Kami dari sini Tuhan, juga sidang jemaat mengikuti ibadah di handphone dari video streaming. Kiranya mereka berdoa Roh Kudus sampai ke sana. Haleluya, ampuni kekurangan kesalahan kami, ampuni ketinggian hati kami. Tuhan berkemurahan kepada kami sekalian. Pagari kami dengan Roh Kudus dari sekeliling tubuh jiwa roh kami, bahkan anak kami, keluarga kami. Jika tidak ada roh lain yang memasuki kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan akan menjadi haleluya. Amin. Kita akan berjanji dengan tutup mata. Kirimlah perjanjianmu, kirimlah perjanjian dengan cepat, dengan tepuk tangan. Kirimlah perjanjianmu, kuasa berkatamu, supaya dunia mengerti salibmu. Kirimlah perjanjian, kirimlah perjanjianmu, kirimlah perjanjianmu, haleluya. Kuasa berkatamu, yakin supaya dunia mengerti salibmu. Kirimlah perjanjian, kirimlah
Nanti Roh Kudus akan berkarya. Nanti dia akan melenyapkan kekhawatiran, dia akan melenyapkan kekhawatiran, dia akan melenyapkan ketakutan, dan masa depan sekalipun dia akan melenyapkan. Kami sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Roh Kudus kau hadir di sini. Oh
baptismanya. Haleluya. Kita akan angkat tubuh Tuhan di titik kepala. Dengarkan firman Tuhan dan aminkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita semua percaya bahwa tubuhnya Kristus. Amin. Kita makan bersama demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Angkat cawan Tuhan di sini semua. Dewa sudah mengatakan akan meratap akan korban Kristus. Oh haleluya. Engkau yang mati, aku yang berdosa. Engkau yang mati dalam dosa Tuhan. Agar aku bisa Tuhan pakai. Tahu mengucap syukur, terima kasih. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Haleluya. Yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatan tiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu kita sekalian memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Kita semua percaya bahwa inilah darahnya Kristus. Amin. Kita minum bersama demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Musik yang lembut, kubuka kami. Bapa kami berterima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami berkorban dengan tulus ikhlas dan dengan sukacita dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Perjalanan anak-anak hadapi banyak perjalanan. Satu malam. Perjalanan anak-anak. Buat semua
Tuhan melindungi di jalan kami tempuh, berikan kami kekuatan kesehatan, panjang umur, dan hati yang selalu merindukan untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus sebagai yang menyertai kami sampai seluruh malam ini. Berkati kesian jemaat semua kita rakyat kepada dan handphone Bapak Gultom dan keluarga, Pak Gohuan Fali, Pak Fali Patrick Citondeni, Ibu Cinta di Medan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ibu Neti yang sekarang di Jakarta dan akan meneruskan penerbangan. Tuhan melindungi, bertemu suami dengan keadaan sehat, penuhkan kami semua dengan Roh Kudus. Ibu Eva Semanita, Ibu Leta Aritona, Ibu Mina dan suami Maria Marbun, Dami Florida Rianti, Ibu Sideko Akyong, Ibu Aceh dan anak-anak. Tuhan melindungi, Tuhan memberkati. Demikian juga Evan Fon sedang menjalankan firman-Mu. Tuhan berkati Bapak Evan Agustinus Purba, haleluya, bersama istri melayani pun Roh Kudus menyertai. Kalau penyertaan manusia ada batasnya, tapi kalau Roh Kudus menyertai, dimanapun kami melangkahkan kaki, Roh Kudus yang diam di kami akan menyertai kami. Tuhan berkati Dr. Juni dan anaknya dan keluarga Dirias, berkati Saudara Tidir Siregar, berkati kami semuanya terhalang. Tuhan buka jalan, hari kami sedang boleh kembali merindukan kepada Roh Kudus sampai meluap, sampai minggu, agar Roh Kudus menyertai kami, sehingga kami tidak takut lagi, kami tidak khawatir, kami percaya doa-doa kami akan didengar, karena doa kami ditopang oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati kami semua. Ayah kasih pulang dengan berkat dari Allah, cinta kasih dari Panah juga kesertaan menyertai Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Juga memberkati seluruh dan jemaat Tuhan di komunikan Sherman dan Janpo dari Virus Training. Berkati hamba pendeta Ferdinand jemaat Tuhan di Mas Mata, dan berkati juga persembahan telah kami persembahkan untuk pembangunan rumah Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi Roh Kudus mendahului semua rencana ini. Dalam nama Yesus, pembaptis kita dengan Roh Kudus, mempelai pria surga yang kami cintai, ambalaskan berkat tutup ibadah pada malam hari ini. Haleluya, amin. Kemalan berkati, shalom.